Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Desi Natasha Ramona Kowal dengan NIM 2020-31071 dari kelas F. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari kalkulus 2 yaitu koordinat kutub dan koordinat kartesius. Nah, di sini terdapat table of content. Yang pertama yaitu penerapan kalkulus dalam informatika, yang kedua materi koordinat kutub dan koordinat kartesius, dan yang ketiga yaitu contoh soal. Nah, di sini yang pertama yaitu penerapan kalkulus dalam informatika. Penerapan kalkulus dalam informatika merujuk pada penggunaan konsep dan teknik kalkulus dalam bidang ilmu komputer dan sistem informasi. Kalkulus adalah cabang matematika yang mempelajari perubahan dan hubungan antara fungsi. Dalam konteks informatika, kalkulus digunakan untuk memodelkan, menganalisis, dan memecahkan masalah yang melibatkan perubahan dan optimasi. Nah, penerapan kalkulus ini sendiri dalam informatika membantu memecahkan berbagai masalah dan memungkinkan pengembangan sistem dan aplikasi yang efisien dan efektif. Dengan menggunakan konsep kalkulus, kita dapat memahami dan menganalisis perubahan yang terjadi dalam konteks komputasi dan mengoptimalkan kinerja sistem. Nah, di sini yang pertama ada analisis algoritma. Kalkulus digunakan untuk menganalisis kinerja algoritma, seperti kompleksitas, waktu, dan ruang. Dengan menggunakan kalkulus, kita dapat mengukur bagaimana kinerja algoritma berubah seiring dengan pertambahan ukuran input. Nah, misalnya, kita dapat menggunakan turunan untuk menghitung laju pertumbuhan waktu eksekusi algoritma saat ukuran inputnya meningkat. Yang kedua yaitu ada grafika komputer. Dalam grafika komputer, kalkulus digunakan untuk memodelkan objek 3 dimensi dan mengubah posisi, rotasi, dan skala objek dalam ruang. Transformasi linear seperti translasi, rotasi, dan penskalaan dapat diwakili menggunakan matriks, transformasi, dan operasi tersebut melibatkan konsep kalkulus seperti turunan dan integral. Yang ketiga yaitu ada pengolahan citra. Dalam pengolahan citra, kalkulus digunakan untuk operasi dasar seperti deteksi tepi, segmentasi, dan perataan gambar. Konsep kalkulus seperti turunan digunakan untuk mengidentifikasi perubahan intensitas yang tajam dalam gambar, yang dapat digunakan untuk menemukan tepi. Yang keempat, ada jaringan komputer. Nah, dalam jaringan komputer, untuk kalkulus digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan kinerja jaringan. Konsep kalkulus seperti turunan dan integral digunakan dalam teknik pengaturan aliran jaringan dan optimasi kapasitas. Yang kelima yaitu ada kriptografi, keamanan dan kriptografi. Nah, dalam keamanan dan kriptografi, kalkulus digunakan untuk mendefinisikan dan menganalisis protokol keamanan. Pada tingkat yang lebih lanjut, kalkulus digunakan dalam teori informasi dan teori probabilitas untuk menghitung tingkat kerahasiaan dan keefektifan sistem keamanan. Yang keenam yaitu ada pembelajaran mesin. Dalam pembelajaran mesin, kalkulus digunakan untuk memperbarui bobot dan parameter model selama proses pelatihan. Konsep kalkulus seperti gradien dan optimasi digunakan untuk menemukan bobot yang optimal untuk model pembelajaran mesin. Algoritma pelatihan seperti algoritma penurunan gradien stokastik atau stochastic gradient descent atau SGD didasarkan pada perhitungan turunan untuk memperbarui bobot model. Dan yang terakhir ada simulasi dan model matematika. Kalkulus digunakan dalam pembuatan model matematika dan simulasi sistem kompleks. Nah, dalam konteks ini, kalkulus digunakan untuk memodelkan perubahan dan hubungan antara variabel-variabel sistem. Misalnya, kalkulus diferensial digunakan dalam pemodelan dan simulasi sistem dinamis seperti sistem fisika, ekonomi, dan epidemiologi. Selanjutnya yaitu materi koordinat kutub dan koordinat kartesius. Nah, untuk koordinat kutub merupakan suatu sistem koordinat dua dimensi di mana di setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak yaitu nilai R dan sudut yang sudah ditetapkan yaitu alfa dan 0 ini sendiri merupakan titik asalnya. Nah, di sini sebagai contoh, perhatikan tiap sudut yang ada pada gambar di bawah ini. Terdapat alfa 1
alfa 2, alfa 3, dan alfa 4. Nah, untuk alfa 1 ini sendiri membentuk sudut sebesar 90 derajat. Kemudian untuk alfa 2, yaitu membentuk sudut antara 90 derajat hingga 180 derajat. Nah, kemudian yaitu untuk alfa ketiga membentuk sudut antara 180 derajat hingga 270 derajat. Kemudian untuk alfa keempat, yaitu membentuk sudut dari 270 derajat hingga 360 derajat. Selanjutnya yaitu untuk koordinat kartesius. Koordinat kartesius ini sendiri merupakan suatu sistem koordinat untuk menentukan titik dengan menggunakan dua bilangan yang disebut sebagai X sama dengan absis dan Y yaitu ordinat. Nah, di sini untuk titik A ini sendiri merupakan titik yang berada di koordinat kartesius sehingga A sama dengan X, Y. Nah, sebagai contohnya perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini terdapat beberapa titik koordinat yaitu E, F, dan G. Untuk E, nilai absisnya yaitu 2 dan ordinatnya yaitu 2. Untuk F, di sini nilai absisnya yaitu min 2 dan nilai ordinatnya yaitu 1. Dan kemudian di sini ada nilai G, di mana absisnya yaitu min 3 dan ordinatnya yaitu min 3 juga. Kemudian hubungan antara koordinat kutub dengan koordinat kartesius. Nah, contohnya di sini. Jika diketahui jika koordinat kutub R, alfa, maka bisa dilihat di sini untuk cos alfa yaitu X, garis yang berada di bawah sini, per R yaitu garis miring yang berada di sini. Sehingga membentuk X sama dengan R dikali cos alfa. Dan untuk Y-nya yaitu berada pada garis di samping sini. Kemudian dengan garis yang sejajar Y-nya yaitu membentuk Y sama dengan R dikali sin alfa. Nah, kemudian di sini nomor 2 diketahui jika koordinat kartesius X, Y, maka dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras, di sini R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan untuk tan alfanya sama dengan X per Y. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian contoh soal. Soal nomor 1 diketahui koordinat kutub diubah ke koordinat kartesius. Nah, untuk garis ini merupakan jaraknya yaitu 6 dan sudut yang dibentuk yaitu sebesar 60 derajat sehingga A yaitu 6,60 derajat. Kemudian kita kerjakan rumusnya yaitu di sini X sama dengan R dikali dengan cos alfa. Sama dengan R di sini yaitu 6 dikali dengan cos alfa yaitu 60 derajat. Nah, di sini cos 60 derajat. Sama dengan 6 dikali cos 60 derajat yaitu sama dengan 1/2. Dan di sini kita tulis dengan 1/2. Kemudian 6 dikali dengan 1/2 yaitu 6 dikali 1 sama dengan 6, dibagi dengan 2 yaitu 3. Sehingga untuk nilai X di sini mendapatkan hasil 3. Selanjutnya kita mencari nilai Y-nya. Untuk nilai Y-nya yaitu R dikali sin alfa. Sama dengan
Untuk nilai R-nya di sini 6 dikali sin alfa yaitu 60 derajat. Jadi di sini ditulis sin 60 derajat. Sama dengan 6 dikali sin 60 derajat yaitu 1/2 akar 3. Nah, sama dengan 6 dikali 1 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga mendapatkan hasil 3 akar 3. Maaf. Jadi di sini untuk nilai Y-nya sama dengan 3 akar 3. Nah, sehingga hasilnya yaitu X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3 akar 3. Selanjutnya kita ke yang kedua. Nah, di sini diketahui koordinat kartesius diubah ke koordinat kutub. Nah, di sini A merupakan titik di dalam koordinat kartesius. Nah, kemudian di sini kita akan mencari nilai R ini. Jadi untuk K ini jadi hasilnya itu ada 12,12. Untuk mencarinya di sini kita tuliskan R sama dengan menggunakan rumus dari teorema Pythagoras tadi yaitu X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Sama dengan nanti di sini kita tuliskan akar 12 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Sama dengan ini kita tuliskan akar 12 dikali dengan 12 hasilnya yaitu 144. Ditambah dengan 144. Nah, sama dengan hasilnya yaitu akar 288. Nah, akar dari 288 ini yaitu 12 akar 2. Ini 12 akar 2. Ini untuk hasil dari nilai R. Selanjutnya kita cari nilai tan alfanya. Di sini tan alfa sama dengan Y per X sama dengan untuk nilai Y-nya ini yaitu 12 dan X-nya yaitu 12. Sehingga untuk tan alfanya yaitu 1. Nah, tan alfa dari 1 itu yaitu 45 derajat. Ini untuk nilai tan alfa. Oke, di sini kita tulis sehingga hasilnya dari A 12,12 yaitu R sama dengan 12 akar 2, 45 derajat. Ini untuk hasilnya.